Jumlah peneliti di Indonesia hampir mencapai 23.000 orang, di mana 11.000 diantaranya adalah perempuan. Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan jumlah peneliti dunia. Untuk meningkatkan jumlah perempuan peneliti di Indonesia, L'Oreal UNESCO bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan for Women in Science kepada 4 orang peneliti perempuan Indonesia. Selengkapnya dalam tayangan berikut. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pada tahun 2014 terdapat 239.339 mahasiswi yang meraih gelar pendidikan S1 dan 18.560 mahasiswi yang meraih gelar S2. Namun, hanya 516 mahasiswi yang tergerak untuk menempuh gelar doktoral, atau sekitar 0,2% dari total mahasiswi S1. Melihat kondisi ini, L'Oreal Indonesia dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan kepada 4 orang peneliti perempuan dalam ajang L'Oreal UNESCO for Women in Science. Penghargaan yang telah diselenggarakan untuk yang ke-12 kalinya ini dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. Kalau saya lihat acara seperti ini sangat bermanfaat sekali, artinya satu kerjasama yang cukup bagus dalam memperhatikan perempuan-perempuan ini agar mereka bisa suatu saat menjadi saintis. Karena saintis di Indonesia tadi kita sudah lihat jumlahnya cukup sedikit. Penerima penghargaan adalah mereka yang berhasil membuat perubahan dalam masyarakat. Memanfaatkan sumber daya lokal untuk menangani isu lokal, seperti penyediaan makanan dan pemanfaatan lingkungan untuk kemajuan kualitas hidup, kesehatan, serta pekerjaan. I think there's still a lot that can be done in terms of education. We saw some of the numbers and we find that only 90 people, there are only 90 scientists out of 1 million population in Indonesia, which is significantly lower than most of the developed world and even a lot of the developing world. So we need more scientists. Only 30% of the scientists are women, and this number should be 50%. There should be as many women as men. Penerima penghargaan dibagi menjadi 2 kategori. Pertama, kategori Life Science, diberikan kepada Sastia Pramaputri dari Osaka University dengan proposal penelitian tentang standar evaluasi kualitas kopi di Indonesia, dan kepada Alucia Anita dari Institut Teknologi Bandung dengan proposal penelitian tentang virus influenza. Kategori kedua di bidang Material Science diberikan kepada Anawati dari Universitas Teknologi Sumbawa dengan proposal tentang alat penyaring air siap minum di Sumbawa, dan kepada Kiki Cornelia Sari dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan proposal tentang produksi hidrogen dari limbah produksi biodiesel. Keempat peneliti diberikan beasiswa Rp80 juta untuk melakukan penelitian lanjutan. Sebenarnya terinspirasi dari penelitian yang sudah ada, yang sudah saya lakukan sebelumnya pada waktu studi S3 itu kan tentang influenza virus. Jadi ya ingin melanjutkan itu, kemudian setelah pulang Indonesia kan melihat wah Indonesia potensinya banyak banget yang bisa dikembangkan untuk mencari kandidat anti influenza. Sebagai perempuan enggak sih, justru saya lebih berpikir kita harus bisa memanfaatkan potensi sebagai perempuan. Seperti tadi saya bilang di video kan bahwa perempuan itu pada dasarnya ulet, teliti, dan tekun, itu cocok banget untuk peneliti gitu. Kenapa tidak digali ke arah sana? Dan melalui penghargaan ini diharapkan mampu meningkatkan semangat dan motivasi para perempuan Indonesia dalam dunia penelitian, sehingga jumlah peneliti perempuan Indonesia bisa terus meningkat setiap tahunnya. Christine Hutapea, Noval, The ITV. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, para pemenang penghargaan L'Oreal UNESCO for Women in Science mengungkapkan bahwa menjadi seorang wanita bukanlah penghalang untuk dapat berinovasi. Ya, mereka tetap bisa berkarya sambil menjalankan kodratnya sebagai perempuan. Peneliti wanita Indonesia adalah insan yang cerdas dan pintar. Hal ini terbukti saat L'Oreal UNESCO bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan kepada 4 peneliti wanita Indonesia dalam acara L'Oreal UNESCO for Women in Science di Jakarta. Penghargaan ini diberikan atas usaha penelitian yang dilakukan untuk membantu permasalahan bangsa, seperti kebutuhan air bersih dan energi ramah lingkungan. Salah seorang wanita yang mendapatkan penghargaan adalah Dr. Anawati Master Science dari Universitas Teknologi Sumbawa yang merancang alat untuk menyaring air kotor yang mudah dipergunakan di mana saja. Menurutnya, Sumbawa merupakan daerah kering dan susah air bersih sehingga diperlukan inovasi untuk mengatasi masalah tersebut.
Dan ketika saya pertama kali datang ke Universitas Teknologi Sumbawa, saya mengamati masyarakat sekitarnya itu yang karena kondisi alamnya yang kekeringan, itu mereka mengkonsumsi air yang ada, seperti itu. Dan terkadang airnya itu kurang layak dikonsumsi. Sehingga itu yang melatar belakangi saya untuk membuat proposal ini, yaitu mengembangkan atau memfabrikasi dari nanomembran yang akan digunakan untuk filter air yang portable, sehingga masyarakat itu bisa membawa-bawa filter air ini dan mengkonsumsi air dimanapun mereka berada, seperti itu. Selain Anawati, peneliti lain yang mendapat penghargaan serupa adalah Kiki Kordelesari dari Lembaga Penelitian Indonesia atau LIPI. Ia melakukan penelitian mengenai hidrogen sebagai energi ramah lingkungan. Meski seorang wanita yang juga mengurus keluarga bukan berarti menghalanginya untuk maju dan memberi kontribusi bagi masyarakat. Keluarga sangat mendukung sekali, seperti yang telah ada sebelumnya, bahwa suami saya itu inspirasi banget buat saya karena dia yang mendorong, dia karena sama-sama peneliti, dia juga teman berdiskusi, memberi masukan. Dan juga kalau anak-anak itu mereka cukup mengerti kesibukan ibunya, tapi bukan berarti saya tidak memperhatikan anak-anak, tapi mereka cenderung sebagai tempat saya untuk refresh diri kalau saya lagi penat, lagi banyak urusan kantor, jadi saya bisa refreshing. Meskipun wanita Indonesia banyak yang telah menorehkan prestasi, saat ini masih banyak wanita lain yang belum merasakan kesetaraan. Sehingga selayaknya kita peduli dan memberikan perhatian terhadap wanita Indonesia untuk bisa berkarya dan maju demi kemajuan bangsa. Popok bayi dan dewasa sekali pakai selain menyumbangkan banyak sampah plastik bagi lingkungan, penggunaannya juga memakan biaya yang cukup mahal. Ya, menyikapi permasalahan tersebut, kini terdapat inovasi popok ramah lingkungan yang bisa dicuci berulang kali dan tahan hingga jangka waktu 2 tahun pemakaian. Seperti apa popok ramah lingkungan? Selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Penggunaan popok sekali pakai memang praktis, cepat, dan mudah digunakan. Tapi tahukah Anda, jika penggunaan popok ini menyumbangkan banyak sampah plastik ke lingkungan? Tak heran, saat banjir tiba, sampah popok sekali pakai menjadi sampah yang ikut menghambat air. Sadar dengan banyaknya sampah plastik yang dihasilkan popok sekali pakai, Rotin Ari Saputro bersama istrinya Siti Masito mencoba memperkenalkan popok ramah lingkungan yang bisa dipakai berulang kali. Popok ini dikenal dengan cloth diapers atau Clody. Selain ramah lingkungan, Clody juga dianggap lebih hemat karena bisa menekan biaya belanja popok anak. Clody kepanjangan dari cloth diapers, yaitu popok kain. Kenapa disebut popok kain? Karena popok yang bisa dicuci. Kalau pospek kan popok sekali pakai. Kalau Clody popok yang bisa dicuci dan dipakai berulang-ulang. Bahkan bisa sampai si kecil tidak ngompol ya, atau bisa diwariskan untuk adiknya. Satunya lebih hemat untuk kita, menghemat uang belanja. Gitu. Keduanya lebih sehat untuk kulit si kecil, tidak ruam dan tidak iritasi. Clody terbuat dari bahan kain yang lembut yang didesain khusus menyerupai popok sekali pakai. Di dalam Clody tersedia insert popok yang harus diganti setiap 4 jam sekali agar tidak merembes ke Clody. Clody bisa digunakan hingga jangka waktu 2 tahun. Kalau sistem kerja itu sama kayak diapers biasa ya. Cuman bedanya ini bisa kepake berulang-ulang. Kalau yang biasa itu kita pakai buang. Nah ini bisa bertahan sampai 2 tahun. Jadi produksi sampahnya juga berkurang. Nah kalau ini produk ini Bimpes ini ramah lingkungan. Memang saya rencanakan pada awalnya memang saya bikin seperti itu biar sampah nggak begitu banyak kayak gitu. Selain untuk bayi, Clody juga tersedia untuk balita, remaja hingga dewasa dengan berbagai motif. Autis atau penyandang cacat ya, ada yang keterbelakangan lah gitu. Dia yang banyak cari. Dari panti juga ada. Dari panti-panti pelanggan kita lah, sekalian kita juga kalau untuk yang usianya di atas 4 tahun 5 tahun itu kan rata-rata yang udah nggak normal ya gitu. Jadi kita sediakan juga, memang harganya juga khusus lah, nggak terlalu nih, sekalian kita untuk nyumbang untuk penderita itu juga.
Menggunakan popok sekali pakai memang lebih praktis dibandingkan dengan kain yang bisa dicuci dan dipakai berulang kali. Namun sebagai konsumen yang cerdas, membeli produk ramah lingkungan lebih penting karena bisa memberi manfaat baik yang dirasakan oleh masyarakat luas. Christine Hutapea, Syari Kurniawan, Dai TV. Ya, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindodai_tv. Akhir kata, saya Hastia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan Selamat beraktivitas.